di sini saya akan menjelaskan pembahasan mengenai ruang lingkup kebijakan hukum pidana, di mana ruang lingkup kebijakan pidana adalah upaya rasional negara untuk menanggulangi kejahatan melalui pembentukan, penerapan dan pelaksanaan hukum pidana guna melindungi masyarakat serta mewujudkan keadilan dan ketertiban. Ruang lingkup ini mencakup 3 tahapan, yaitu 1. Kebijakan formalatif, yang dimana merupakan kebijakan dalam perumusan moral hukum pidana oleh pembentukan undang-undang. Ruang lingkupnya ini meliputi penentuan perbuatan yang dikategorikan sebagai pidana, kriminalisasi dan diskriminasi, perumusan unsur-unsur tindak pidana, di mana penuntutan jenis dan berat pidana, di mana ada pidana penjara, denda dan pidana tambahan. Yang berikut adalah penyesuaian hukum pidana dengan nilai sosial, hak asasi manusia dan perkembangan masyarakat. Yang berikut adalah tahap ini bersifat abstrak karena bertujuan mencegah kejahatan sebelum terjadi. Yang berikut adalah kebijakan aplikatif, yang dimana merupakan kebijakan dalam penerapan hukum pidana oleh aparat penegakan hukum, khususnya kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Yang berikut adalah ruang lingkup. Ruang lingkupnya ini meliputi proses penyelidikan, penuntutan oleh jaksa, pemeriksaan, pembuktian dan pemindahan oleh hakim. Yang berikut adalah penafsiran hukum dan pertimbangan keadilan dalam putusan. Tahap ini menekankan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Yang berikut adalah kebijakan eksekutif, di mana merupakan kebijakan dalam pelaksanaan pidana setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ruang lingkupnya ini meliputi pelaksanaan pidana penjara, pidana denda dan pidana lainnya. Yang berikut adalah pembinaan narapidana di lembaga permasyarakatan, di mana ada remisi, pembebasan bersyarat. Yang berikut adalah reintegrasi sosial pelaku ke masyarakat, di mana ada tahap ini bertujuan rasionalisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana. B. Analisis contoh kasus, di mana contoh kasus ini tindak pidana korupsi, dana bantuan sosial atau bansos. Kebijakan formalatif, negara menetapkan korupsi sebagai tindak pidana melalui Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perbuatan penyalahgunaan dana bansos, kriminalisasi dengan ancaman pidana berat karena merugikan keuangan negara dan masyarakat luas. Analisis dari kasus yang di atas adalah perumusan ini mencerminkan kebijakan hukum pidana yang responsif terhadap kejahatan luar biasa. Yang kedua, kejahatan aplikatif. Aparat penegak hukum melakukan penyelidikan atau penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan tipikor. Hakim menjatuhkan pidana penjara, denda dan uang penggantian berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan. Analisis, pada tahap ini sering muncul persoalan putusan atau ringannya hukuman yang dapat menguraikan efek jerat dan kepercayaan publik. Yang ketiga adalah kebijakan eksklusif, di mana terpadu mengalami hukuman di lembaga permasyarakatan serta hak atau resmi sesuai ketentuan perundang-undangan. Yang berikut adalah memberikan remisi kepada pelaku korupsi. Kerap dikritik karena dianggap tidak sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi. Kesimpulan dari kasus yang saya ambil adalah, menurut saya kebijakan hukum pidana merupakan sistem terpadu yang tidak hanya berfokus pada penghukuman tetapi juga pada pencegahan penegakan hukum yang adil dan pemidanaan pelaku. Keberhasilan kebijakan hukum pidana sangat bergantung pada Selamat malam dan shalom. Perkenalkan, nama saya Limni Giti. Di sini saya akan membahas materi terkait individualisme pidana dan jenis pidana pokok dan pidana tambahan beserta contoh kasusnya. Itu yang pertama, individualisme pidana adalah asas dalam hukum pidana yang menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi atau individu. Terus yang kedua, tujuan individualisme pidana itu terbagi atas 4. Yang pertama, menjamin keadilan bagi pelaku. Yang kedua, mencegah penghukuman kolektif. Yang ketiga, memberikan pidana.
yang proporsional sesuai perbuatan dan kesalahan pelaku. Terus yang keempat, menjunjung hak asasi manusia. Yang kedua, jenis-jenis pidana. Di sini jenis-jenis pidana terbagi atas dua, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok menurut pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu meliputi yang pertama pidana mati, yang kedua pidana penjara, yang ketiga pidana kurungan, dan yang keempat pidana denda. Terus yang kedua, pidana tambahan. Pidana tambahan menurut pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu yang pertama pencabutan hak-hak tertentu, yang kedua perampasan barang-barang tertentu, dan yang ketiga pengumuman putusan hakim. Contoh kasus yang saya ambil yaitu seorang pegawai negeri bernama A terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan wewenang sehingga merugikan keuangan negara. Analisis individualisme pidana. Yang pertama, hanya A yang dijatuhi pidana karena A secara pribadi melakukan perbuatan pidana. Yang kedua, rekan kerja atau keluarga tidak dapat dipidana apabila tidak terbukti ikut serta. Yang ketiga, hakim pertimbangkan yang pertama peran pelaku, yang kedua kerugian negara, dan yang ketiga sikap batin pelaku. Putusan hakim yaitu yang pertama pidana pokok. Pidana pokok itu berupa pidana penjara 5 tahun dan denda sebesar 200 juta. Terus pidana tambahan yaitu pencabutan hak untuk menduduki jabatan publik, dan yang kedua perampasan hasil tindak pidana. Kaitan individualisme pidana dengan jenis pidana. Yang pertama, hakim menjatuhkan pidana secara individual secara tingkat kesalahan pelaku. Yang kedua, pidana pokok dan tambahan disesuaikan dengan kondisi pelaku. Dan yang ketiga, tidak ada pidana yang otomatis atau bersifat kolektif. Kesimpulan dari materi ini adalah individualisme pidana merupakan akses fundamental dalam hukum pidana yang menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi. Mungkin sekian dari materi yang saya dapat sampaikan. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Justinus Faridi. Di sini saya akan menjelaskan tentang substansi, struktur, dan kultur. Yang pertama, pembaruan substansi hukum. Pengertian substansi hukum adalah isi atau materi hukum itu sendiri, meliputi 1. Peraturan perundang-undangan, 2. Norma hukum, 3. Hak dan kewajiban yang diatur dalam hukum. Pembaruan substansi hukum berarti pembaruan mengubah atau mengganti aturan hukum agar sesuai dengan perkembangan masyarakat, keadilan dan kebutuhan zaman. Contoh kasus yang saya ambil, pembaruan KUHP melalui KUHP Nasional Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang menggantikan KUHP peninggalan kolonial Belanda. Analisis kasus, KUHP lama tidak sepenuhnya mencerminkan adanya Pancasila dan kondisi sosial Indonesia modern. Oleh karena itu, pembaruan dilakukan untuk satu menyesuaikan hukum dengan nilai budaya dan moral. 2. Mengatur untuk pidana baru, misalnya kejahatan berbasis teknologi. 3.
menghadapkan keadilan dan restoratif yang lebih nasional. Kesimpulan yang saya ambil, pembaruan substansi hukum sangat penting agar hukum tidak ketinggalan zaman dan tetap relevan dengan dinamika sosial masyarakat. Yang kedua, pembaruan struktur hukum. Pengertian struktur hukum adalah lembaga dan syarat yang menjalankan hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan lembaga peradilan. Pembaruan struktur hukum berarti perbaikan sistem, organisasi, dan kinerja aparat penegak hukum. Contoh kasus, pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi tipikor, analisis sebelum adanya pengadilan tipikor, penanganan perkara korupsi yang sering dianggap lambat dan tidak efektif dengan pembaruan struktur. 1. Perkara korupsi ditangani oleh hakim. 2. Proses peradilan menjadi lebih transparan. 3. Penegakan hukum menjadi lebih proporsional. Namun tantangan tetap ada seperti implementasi aparat dan tekanan politik. Kesimpulan, pembaruan struktur hukum meningkatkan efektivitas penegakan hukum, tetapi harus disertai pengawasan dan peningkatan keadilan sumber daya manusia. Yang ketiga, pembaruan kultur hukum. Pengertian kultur hukum adalah sikap nilai dan kesadaran masyarakat terhadap hukum seperti 1. Kepatuhan terhadap aturan. 2. Kepercayaan pada lembaga hukum. 3. Kesadaran atau hak dan kewajiban. Pembaruan kultur hukum berarti membangun masyarakat. Contoh kasus, rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas. Analisis kasus, meskipun aturan lalu lintas sudah jelas dan aparat penegak hukum tersedia, pelanggaran tetapi tinggi karena 1. Kurangnya kesadaran hukum. 2. Budaya melanggar asal tidak tertangkap. 3. Penegakan hukum yang tidak konsisten. Upaya pembaruan kultur hukum dan dilakukan melalui 1. Pendidikan hukum. 2. Substansi aturan. 3. Penegakan hukum yang adil. Kesimpulan, tanpa pembaruan kultur hukum yang baik, sekalipun tidak ada terjadinya efektif. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Soter Surluri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai. Pendekatan kebijakan adalah cara pandang dalam hukum, khususnya kebijakan hukum pidana, yang menempatkan hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, bukan semata-mata sebagai norma tertulis. Fokus utamanya adalah apa yang ingin dicapai oleh negara melalui hukum. Dalam konteks hukum pidana, pendekatan kebijakan dikenal sebagai kebijakan kriminal, yaitu upaya rasional masyarakat untuk mencegah kejahatan, menanggulangi kejahatan, melindungi masyarakat, mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Ruang lingkup pendekatan kebijakan. Pendekatan ini mencakup kebijakan formulatif, perumusan peraturan pidana, undang-undang KUHP. 2. Kebijakan aplikatif.
menerapkan hukum oleh polisi, jaksa, dan hakim. Pendekatan kebijakan nilai. Yang ketiga, kebijakan eksekutif, pelaksanaan pidana oleh lembaga pemasyarakatan. Pendekatan kebijakan menilai apakah hukum efektif, efisien, dan bermanfaat bagi masyarakat. 2. Pendekatan nilai. Pendekatan nilai adalah pendekatan yang menitik beratkan pada nilai-nilai dasar yang hidup dan diakui dalam masyarakat sebagai landasan pembentukan dan penerapan hukum. Pendekatan ini menjawab pertanyaan, apakah hukum ini adil dan sesuai dengan nilai kemanusiaan, normal, dan sosial. B. Nilai-nilai dasar hukum kebijakan nilai. Pendekatan nilai dalam hukum pidana umum bersumber dari nilai Pancasila, keadilan, nilai kemanusiaan, nilai moral dan agama, nilai sosial, dan budaya masyarakat. Pendekatan ini menekankan bahwa penegakan hukum tidak boleh kaku, tetapi harus memperhatikan rasa keadilan masyarakat. Contoh kasus dan analisis kasus pencurian ringan, misalnya seorang nenek mencuri beberapa buah stroberi karena kebutuhan ekonomi melalui proses secara pidana hingga pengadilan. Analisis dengan pendekatan kebijakan. Dari sisi kebijakan hukum pidana, tujuan pemidanaan adalah pencegahan dan perlindungan masyarakat. Memindahkan pelaku pencurian ringan dengan kondisi sosial tertentu yang tidak efektif. Biaya penegakan hukum lebih besar daripada dampak kejahatan. Pemidanaan justru dapat menimbulkan ketidakadilan sosial. Secara kebijakan, penggunaan pidana tidak dapat efisien. B. Menganalisis pendekatan nilai. Tindakan pelaku memang melanggar hukum, namun terdapat nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, kepatutan, dan empati. Memindahkan secara keras bertentangan dengan nilai keadilan substantif, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Hukum menjadi tidak mencermin rasa keadilan sosial. Solusi yang dapat diterapkan berdasarkan kedua pendekatan tersebut, solusi yang lebih tepat adalah pendekatan non-penal, mediasi penal, restoratif justice. 2. Pengertian perkara demi hukum oleh penyidik atau jaksa. Sanksi alternatif, pembinaan sosial, ganti kerugian, peringatan atau kerja sosial. Solusi ini lebih humanis, efektif, berorientasi pada pemulihan, bukan pembalasan. Kesimpulan, pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai merupakan dua pendekatan penting dalam hukum pidana yang saling melengkapi. Pendekatan kebijakan menegakkan tujuan, efektivitas, dan manfaat hukum. Pendekatan nilai menegakkan keadilan, kemanusiaan, dan moralitas hukum. Dalam praktik penegakan hukum, penerapan hukum pidana cukup hanya berpegang pada aturan tertulis, tetapi mempertimbangkan kebijakan yang rasional dan menilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan menggabungkan kedua pendekatan tersebut, hukum pidana diharapkan mampu menjadi sarana perlindungan masyarakat sekaligus penegakan keadilan yang bermartabat.